Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di sini dengan saya Awaludin Awal YouTube channel atau Bari 21 channel. Di perjumpaan kali ini kita masih berbicara tentang laundry. Ini kita masalah modal utama untuk membuka laundry. Modal utama untuk membuka laundry tentunya nanti saya kasih tip-tipnya untuk kalian yang menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan video ini, tonton sampai habis. Maka dari itu jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yuk, jangan berlama-lama lagi, kita akan menuju ke TKP. Pertama-tama untuk membuka laundry ini kita lihat sistem perairan kita di sana. Perairan kita, airnya, warna airnya, terus bagaimana kelancaran pembuangan airnya, toren airnya, itu harus kita pisahkan khusus untuk usaha. Jangan ditompeng dengan seandainya di sebelah ada yang ngontrak. Jangan, tidak bisa mengikut air yang kita untuk usaha laundry, itu tidak bisa. Karena laundry ini banyak sekali teman-teman yang memerlukan air setiap hari itu. Pembuangan airnya itu nanti kalau di sebelah begini tiba-tiba mampet, ya itu jadi permasalahan. Makanya kita harus pisah saja. Sebaiknya dari pemula kita pisahkan, ini untuk laundry, ini untuk yang kontrak, ini untuk rumah kita sendiri. Jadi kalau seandainya kita buka laundry di ruko, ada kontrakan yang di sebelah ada yang orang nginep di sana, untuk keluarga tidur di sana, lebih baik kita pisah untuk perairan kita, toren sendiri, mesin kita sendiri, atau kita punya bor sumur sendiri. Itu jadi kita lebih bebas untuk kesananya. Dan yang kedua nih teman-teman, listrik juga bisa, jangan dibarengin sama tetangga-tetangga atau yang di rumah kita. Jadi kita bebas untuk menggunakan listrik untuk di laundry. Itu listrik kira-kira 2300 volt, itu udah nyaman untuk laundry. Yang ketiga, modal. Nah, seandainya kita di rumah kita sendiri, modalnya lebih ditekan, lebih kecil sendiri, lebih kecil. Maksudnya kita nggak sewa ruko. Itu kira-kira 30 juta cukup untuk di rumah sendiri. Kalau kita sewa ruko, itu lebih dari 30 juta tadi. Berapa sewanya kita tambahkan saja ke sana. Itu modal untuk uangnya. Dan di situ juga kita pertama beli saja mesin LG. Mesin LG yang pintu 2 yang besarnya 14 kilo itu udah baik sekali, udah bagus sekali. Saya menggunakan mesin LG itu kira-kira 3 tahun 4 tahun dia masih bagus. Paling servis-servis sedikit-sedikit itu biasa karena dipakai setiap saat kan ya. Terus beli lagi LG yang satu yang pintu ke atas itu 14 kilo juga atau 16 kilo juga ada untuk menyepin bed cover, biasanya disepin di situ bed cover. Jadi nanti kalau yang tadi 2 pintu itu di sebelahnya itu sepinan nggak bisa, kalau bed cover itu yang gede nggak bisa. Tapi sebaiknya kita pisahkan saja kalau untuk menyepin bed cover di mesin yang satu yang besar di sebelahnya. Jadi bed covernya cepat kering, nanti kita jemur di matahari langsung. Yang ketiga kita beli juga mesin pengering, satu saja mesin pengering. Sebaiknya Anda beli mesin pengering Speed Queen paling 13 juta harganya, itu aja yang paling mahal. Terus stabilizer 1.500.000. Itu kalau nggak pakai stabilizer nanti dia nggak bisa ngangkat listriknya untuk groundnya itu, supaya panasnya bagus dan jalan listriknya kalau lampu mati dia tetap bagus, mesinnya terjaga lebih aman karena perputaran arusnya di stabilizer itu memang sangat baik untuk mesin pengering. Jadi ini mesin pengering yang 10 kilo atau 12 kilo ini tenaganya udah pakai gas, bukan pakai listrik lagi, pakai listrik untuk pemutaran itunya saja di dalam gerbongnya saja. Jadi untuk tenaganya pakai gas yang 3 kg juga kita bisa pakai. Dan keempat ini permasalahan karyawan. Nah, mungkin untuk pertama karyawannya satu dulu untuk yang bagian setrika. Mendingan Anda pertama jangan pakai listrik setrika, mendingan beli setrika gas uap aja, jadi enak. Setrika uap untuk itu satu saja, yang single aja dulu. Ada yang murah yang kira-kira harga 3 juta atau 2,5 juga ada, atau 2,5 juta juga ada. Itu udah komplit sama setrikaan sama selangnya juga udah bisa. Terus yang buat bagian setrika ini satu orang saja dulu, satu orang yang mencuci kita aja dulu, kita aja sendiri yang mencuci. Jadi untuk sementara, nanti kalau udah berjalan lancar nanti kita bisa nambah karyawan lagi. Tadi mesin, sekarang peralatannya seperti plastik, parfum, dan deterjen itu ada semuanya di toko. Alat-alat laundry ada semuanya,
pasti mungkin Anda udah tahu semuanya, itu toko alat-alat laundry pasti udah ada di setiap sudut juga ada ya. Beli saja di sana parfum yang aromanya yang cocok buat kita, yang buat pelanggan, silakan kita pilih di sana. Nah, untuk karyawan sebenarnya, karyawan kalau saya biasanya karyawan laundry ini pertama kita kasih harian atau mingguan dulu. Diperkirakan kita dapat berapa dari penghasilan kita itu seminggu. Kalau sekarang ya mungkin pertama kira-kira 350 itu seminggu, dari jam 8 sampai jam 5 sore, istirahat 1 jam. Itu udah minimal sekali buat yang pertama, karyawan pertama kita di laundry ya. Terus untuk mencuci nanti kita sendiri sementara, nanti kalau sudah rame mungkin udah berjalan lancar kita tambahkan lagi karyawan kita. Terus mungkin untuk yang ini gajinya ditingkatkan lagi, terus yang pertama standar sama yang tadi pertama begitu. Kalau Anda pengen tahu bagaimana caranya atau gajinya, kadang-kadang kan banyak aja yang bertanya apa aja sih yang diperlukan untuk laundry pertama itu, berapa aja sih gaji karyawannya, itu kan banyak kadang-kadang nanya. Biarpun laundry ini udah ada, udah di setiap sudut udah ada, tapi banyak sekali kadang-kadang yang nanya begitu ya. Lebih baik di sini saya kasih tahu itu untuk gaji utama karyawan laundry kalau memang itu, tapi kita kasih uang jajan juga. Uang jajan biasanya 15.000 satu orang, itu setiap hari kita kasih supaya mereka tidak kehausan atau tidak terlalu lapar. Atau mereka kadang-kadang ada yang bawa nasi sendiri dari rumah, ada yang bawa air minum sendiri mereka ini. Jadi tapi tetap aja kita kasih uang jajan itu 15.000 sehari. Itu mulai kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 sore, 1 jam istirahat, dan jam 12 sampai jam 1 mulai lagi. Terus lewat dari situ kerjanya kita kasih lembur biasanya 1 jam 10.000. Untuk ini untuk pegawai laundry 1 jam 10.000. Ini udah rata-rata, dimana semuanya itu udah kayaknya udah sama semua, udah 1 jam 10.000 itu udah merata untuk semua laundry. Itu gaji lemburnya bagi pegawai laundry. Dan juga kalau kita cara mencuci di laundry, kalau memang supaya pakaian kita terjaga, pakaian orang terjaga, aman dan lancar, setiap pakaian jangan kita tandain satu-satu, jangan. Jadi kita cuci aja mesin satu konsumen. Jadi pakaian orang juga aman dari virus atau tidak dicampur dengan pakaian orang lain. Kalau kita pakai nemtek begitu itu tidak aman, karena kadang-kadang lepas juga di sana. Jadi milihnya juga susah. Mendingan kita pakai saja mesin gantian, satu ini, satu nama ini, satu mesin. Caranya dicatat dan dihitung. Nih, kalau ada pertama kita mau mencuci, seandainya pakaian yang si A ini 5 kilo, kita hitung dulu pakaian ini ada berapa, kita bikinin di buku cucian 5 kilo, dihitung. Ini 5 kilo tanggalnya sekian, terima sekian, selesai sekian. Terus kita catat, kita hitung satu-satu, baru kita masuk mesin, kasih deterjen, kita giling. Nah, setelah itu dikeluarkan, dan setelah kita bilas keluarkan mesin, kita spin. Mesin yang habis mencuci pakaian si A tadi kita semprot, supaya pakaian si B, kalau pakaian si A kiranya ada virus atau ada kuman-kuman yang tidak sehat, jadi luntur. Kalau kita semprot dulu baru kita masukin pakaian yang lain, dan begitu juga dan seterusnya kita catat dan kita hitung. Dibikinin buku khusus, buku setrikaan 1, buku cucian 1, terus buku penerimaan dan buku pengambilan. Jadi satu laundry itu 4 buku tuh. Jadi itu biar lebih aman lagi, 4 buku ya. Ya, 4 buku. Buku cucian, buku setrikaan, buku pengambilan, dan buku pengeluaran. Nah, ini supaya pakaian orang terjaga. Dihitung, kita hitung. Kadang-kadang nggak dihitung, kadang-kadang sudah dihitung juga tetap aja teman-teman ada yang ketukar. Ya, ini masalahnya, namanya pakaian orang banyak ya, tapi emang harus teliti dan lebih teliti lagi. Nah, mungkin masalah laundry, untuk modal utama laundry itu yang bisa ditekan kira-kira 30 juta untuk di rumah sendiri cukup. Nah, kalau 40 atau 50 juta itu kita mungkin udah kontrak ruko atau berada di tempat keramaian, mungkin rukonya agak lebih mahal. Nah, disitulah mungkin modalnya besar di situ. Tapi nanti insya Allah kalau kesonoannya kita udah lancar, berjalan lancar, kira-kira 3 bulan atau 4 bulan udah kembali modal teman-teman ya. Ini namanya, ini usaha laundry ini emang jenjangnya bagus, saat ini bagus banget. Tapi insya Allah kesananya dan terus-menerus tetap bagus ya. Jangan takut kalau mau buka laundry teman-teman di sana, silakan dan tanya aja sama saya, komen juga ini, nanti saya akan jawab insya Allah. Dan
Kalau teman-teman ada yang solusinya bertanya bagaimana ini dan banyak yang ditanyakan, tanyakan saja, nanti saya kasih solusinya bagaimana ya. Baiklah, di perjumpaan kali ini kita sampai di sini dulu. Nanti lain kali kita sambung lagi dan video-video ada lagi nanti saya berikan buat teman-teman di sana. Nanti masalah laundry masih ada. Untuk kali ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.